Jadi di masa pandemi seperti ini banyak sekali hal yang terjadi. Salah satunya yaitu dermatitis, munculnya ruam merah pada kulit terutama kulit tangan dan kerontokan rambut yang berlebih. Kita tahu bahwa rambut merupakan mahkota bagi kita sehingga bila terjadi kerontokan yang sangat berlebih pastinya berpengaruh pada penampilan kita. Nah, kali ini akan dijelaskan langsung oleh salah satu dokter spesialis kulit dan kelamin yang ada di Rumah Sakit Pertamina Tarakan, yaitu Dr. Damayanti Retno Dewi, spesialis kulit dan kelamin. Yuk mari kita simak acara ngopi ngobrol inspirasi seputar kesehatan di Rumah Sakit Pertamina Tarakan yang pastinya akan mengupas semua permasalahan pada kulit kita. Yuk langsung saja kita ke acara ngopi kita hari ini. Halo dok, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Wajib ya dok ya untuk selalu menjaga kesehatan. Iya, Nah, betul. tadi saya sudah menyinggung nih dok, tema kita hari ini yaitu tentang dermatitis dan kerontokan rambut. Terus kenapa dermatitis itu bisa terjadi dok? Jadi gini, sebelumnya gini dulu ya, saya akan bagi dulu nih. Jadi ada kelainan kulit yang berhubungan dengan COVID. Satu yang fase akut. Jadi maksudnya si kelainan kulit ini berhubungan langsung dengan COVID-nya. Jadi saat positif COVID ada kelainan kulit, misalnya ruam-ruam merah seperti kerumut atau seperti biduran gitu. Yang kedua yang dikategorikan long COVID. Jadi maksudnya si COVID sudah selesai tapi 2-3 bulan kemudian muncul keluhan, misalnya tadi kerontokan rambut. Kemudian ada juga penyakit yang sebenarnya bukan serta-merta karena COVID-nya langsung, tapi karena kegiatan-kegiatan kita yang berusaha untuk menghindari terkena COVID gitu. Misalnya cuci tangan yang berlebihan, pakai masker gitu kan. Jadi kenapa bisa kena dermatitis? Karena kan di masa COVID ini kita akan sering sekali cuci tangan atau sering sekali pakai hand sanitizer. Padahal kulit kita ini punya pelindung, ada barrier namanya, pelindung kulit. Barrier ini terdiri dari lemak kulit, namanya ceramid. Saat kita sering sekali cuci tangan atau pakai hand sanitizer, lapisan lemak kulit kita akan hilang. Gitu, dengan perlahan mulai hilang sedikit-sedikit, hilang sedikit-sedikit hilang. Sehingga kulit itu yang harusnya tadinya utuh, ada ikatannya begini nih. Lama-lama ikatannya sudah mulai rusak. Jadi seperti pecah-pecah walaupun tidak terlalu kelihatan di awalnya ya. Nah, sehingga dengan kulit yang tidak utuh ini, ditambah lagi lapisan lemak pelindung yang sudah mulai hilang, itu iritan-iritan mulai mudah masuk. Contohnya sabun, hand sanitizer, itu mudah sekali masuk. Jadi mereka itu digolongkan iritan lemah. Jadi saat kena sabun atau hand sanitizer, enggak juga langsung tangan kita langsung merah, enggak. Jadi mulai kering dulu, kering, mulai merah, tebal, bersisik gitu. Terus cara mengatasinya tuh gimana ya dok ya? Jadi karena barrier kulit kita itu terdiri dari ceramid itu lemak ya. Jadi kita harus mengembalikan si barrier kulit ini caranya dengan memakai pelembab. Pelembab ya. Pakailah pelembab sesering mungkin. Gitu. Jadi ketika kita habis cuci tangan pakai pelembabnya lagi. Ketika habis pakai hand sanitizer pakai pelembabnya lagi gitu. Jadi sehari bisa berbelas kali, berpuluh kali pakai pelembab. Tapi saat kena hand dermatitis sebisa mungkin tidak pakai hand sanitizer karena biasanya mengandung alkohol yang cukup tinggi kan, di atas 60% gitu. Bisa mungkin dikurangi dulu, mungkin bisa cuci tangan kemudian setelah itu langsung pakai pelembabnya lagi. Nah terus dermatitis ini dok, apakah bisa menular atau gimana dok? Dia nggak nular. Dia nggak menular ya. Menular. Terus mengenai kerontokan rambut nih dok, siapa saja yang berpotensi terkena kerontokan rambut dok? Nah sampai sekarang kan penelitiannya juga belum selesai ya karena COVID sendiri juga baru. Jadi kita tidak bisa prediksi siapa yang akan kena kerontokan rambut gitu. Jadi kita 27% orang dengan yang pernah menderita COVID itu di kemudian hari itu akan mulai mengalami kerontokan rambut. Jadi tidak langsung saat COVID dia kena kerontokan rambut, tapi biasanya sekitar 2-3 bulan setelah terkena COVID baru rambutnya mulai rontok, dimana kerontokannya agak beda sama kerontokan yang biasa. Jadi kerontokannya bisa banyak sekali. Jadi begini, rambut itu kan kita ada 3 fase. Fase pertumbuhan, biasanya berlangsung selama bertahun-tahun. Kemudian ada fase istirahat, biasanya beberapa minggu. Kemudian ada fase pelepasan, fase kerontokan rambut. Jadi kerontokan rambut sampai 100 helai per hari itu masih digolongkan normal. Normal ya dok. Jadi saat kita terkena COVID, secara tiba-tiba rambut itu dipaksa untuk masuk ke fase istirahat secara bersama-sama. Sehingga akibatnya 2-3 bulan kemudian itu rambut mulai
rontok. Kemudian juga ditambah biasanya kan kita ada stres tuh, ya Iya kan? dok ya. Entah stres karena COVID-nya, entah stres karena karantinanya gitu kan. Heeh. Itu juga menambah kerontokan rambut. Oh gitu dok ya. Terus cara mengatasi kerontokan rambut itu seperti apa ya dok? Jadi harus dipahami dulu bahwa kerontokan rambut ini akan berhenti. Maksud saya pasien biasanya panik karena kerontokannya beda sama kerontokan biasa. Jadi Iya bisa dok. sampai segenggam seperti ini Heeh. kerontokan rambutnya. Jadi kita harus yakin dulu bahwa suatu saat kerontokan itu akan berhenti. Jadi sekitar 3 sampai 6 bulan kerontokan ini akan berhenti. Kita 3 sampai 6 bulan ya. Jadi kita harus banyak makan protein yang tinggi. Gitu. Banyak makan protein yang tinggi, kemudian olahraga supaya aliran darah ke rambutnya pun lancar seperti itu. Terus dok, mengenai pasien COVID nih, apakah semua pasien yang pernah positif COVID akan mengalami kerontokan rambut atau cuma yang parahnya aja dok? Enggak semua pasien COVID. Jadi sekitar 27% pasien dengan COVID itu akan mengalami kerontokan rambut. Tapi itu unpredictable dalam artian belum tentu yang lebih parah itu akan mengalami kerontokan lebih banyak. Ada juga pasien yang hanya ringan-ringan aja, tapi kemudian dia mengalami kerontokan yang parah. Jadi kita tidak bisa menebak siapa yang akan mengalami kerontokan rambut. Tapi terjadi pada sekitar 27% pasien. Oh iya dok. Jadi kalau misalkan ini kerontokan rambutnya sudah lebih dari 100 helai dalam per hari, wajib ya dok untuk segera konsul ke dokter. Jadi pada saat kerontokan COVID ini bisa jadi kerontokannya lebih dari 100 helai sebenarnya. Gitu. Tapi nanti dilihat sampai 6 bulan masih seperti itu tidak. Oh dilihat Kalau sampai 6 sekitar bulan 6 dulu. bulan masih, kita lihat ada kemungkinan yang lain nggak selain karena COVID gitu. Nanti biasanya selain makan protein tinggi, olahraga, itu nanti kita kasih suplemen atau hair tonic untuk membantu mempercepat. Terus dok, kalau masalah kerontokan rambut ini kan kebanyakan juga terjadi pada wanita-wanita yang berjilbab nih dok. Penyebabnya tuh salah satunya apa ya dok? Berarti ini di luar COVID ya? Di luar Kerontokan COVID nih. biasa. Jadi bisa jadi karena tekanan. Tekanannya. Karena tekanan, karena tarikan. Kan pakai jilbab biasa diikat dulu rambutnya ya. Setelah diikat masuk juga pakai siput. Jadi udah ketarik-tarik, kena tekanan juga gitu. Jadi lebih banyak rontoknya. Rontoknya dok ya. Nah dok, di masa pandemi seperti ini nih kebanyakan para wanita nih mengalami jerawat dok. Apakah ada hubungannya dengan COVID ya dok? Ya, jadi jerawat pada masa COVID ini biasanya itu termasuk jerawat acne mekanik namanya. Jadi namanya mesne. Jadi mass acne. Jadi orang langsung aja ngomongnya mesne gitu. Itu sebenarnya namanya acne mekanik. Jerawat karena mekanik, karena gesekan, karena tekanan gitu. Kita pakai masker tuh, gesek-gesekan, apalagi langsung nempel kayak gitu jerawat. Itu enggak jerawatan. Jadi kalau gesekan langsung itu beresiko menimbulkan jerawat. Kemudian tekanan, misalnya pakai N95 tuh ya, kenceng banget tuh. Itu tekanannya pun bisa bikin jerawat. Kenapa bisa bikin jerawat tekanannya? Kan begitu tertekan, kemudian kotoran segala macam, tapi kalau pakai make up ya, itu semakin masuk ke dalam pori-pori. Ya, jadi berpotensi menimbulkan jerawat gitu. Kemudian karena oklusi itu apa sih? Karena tertutup gitu, ngelekap bahasa ininya ya. Iya, jadi lembab dok ya. Jadinya lembab, keringat semua, minyak semuanya keluar jadinya lembab. Itu yang dapat menimbulkan munculnya jerawat dok ya. Terus kalau ada enggak cara menggunakan maskernya dok biar kulit kita tetap aman? Jadi gini, masker itu harus dipakai maksimal 4 jam. 4 jam 4 ya. jam sudah pensiun, jangan lama-lama gitu. Terus kalau sudah kotor ganti. Kalau sebelum 4 jam misalnya keringetan nih ya, basahnya sudah ganti gitu. Kemudian nanti tambah lembab kan, tambah luka nanti namanya maserasi. Ada luka-luka kecil yang kita nggak lihat. Iya. Jadi 4 jam sekali ganti. Terus kalau bisa tidak bermake up, nggak usah bermake up. Nggak usah bermake up ya. Kan udah bermake up, ketekan lagi gitu kan ya. Kalau bisa nggak bermake up, nggak usah bermake up. Kemudian jangan lupa sama seperti tadi dermatitis tangan, jangan lupa pakai pelembab. Pelembab ya. Pelembabnya untuk pasien-pasien yang jerawatan bisa pakai non comedogenic, tapi dilihat dulu nanti. Kalau memang sedang jerawatannya banyak ya diobati dulu. Diobati dok ya. Diobati dulu nanti kemudian pakai pelembab yang non comedogenic gitu. Dengan pakai pelembab, barrier kulitnya pun akan baik. Jadi mengurangi tadi friksi-friksi atau gesekan dengan masker. Kemudian gini, saat kan kering nih jadinya ya. Kalau kita nggak kasih pelembab, nanti si tubuh ini akan mengeluarkan mekanisme yang bilang, oh ini kulitnya kering nih. Nanti dia mengeluarkan sebum. Oh iya. Akhirnya tambah berminyak, jadi pakai pelembab.
pelembab ya. Terus dok, kalau misalkan jerawatnya gimana ya? Banyak nih dok. Apakah tidak bermasalah jika selalu menggunakan masker dok? Kan sudah berjerawat nih, terus tetap juga memakai masker, otomatis langsung ini kulitnya Ya, tergesek dengan masker. tapi kan kita nggak boleh nggak pakai masker Iya ya. sih kalau Maksudnya, keluar ya, iya, tapi itu kan masker itu kan suatu hal yang wajib. Cuman caranya tadi seperti itu, jangan yang terlalu gesek-gesek sama kulit, kemudian cari bahannya yang yang halus. halus ya. Terus kembali ke ini dok, tangan tadi ya, dermatitis kontak iritan. Nah, kalau yang di tangan apakah ada sabun khusus nih dok yang digunakan biar tangan kita tidak terlalu, karena saya pernah dengar nih katanya kalau untuk mengurangi iritasi pada tangan, bagusnya kita menggunakan sabun yang bahannya itu kandungannya tidak terlalu keras dok. Biasa kalau misalkan boleh menggunakan sabun bayi ya. Apakah boleh dok yang seperti itu? Memang seperti itu. Harusnya Justru kalau ya? sedang kena hand dermatitis nggak boleh kita pakai sabun antiseptik. Tidak boleh ya, Karena sabun antiseptik itu kan membuat kulit kita semakin kering. kering. Pakai sabun bayi aja. Sabun bayi, Pun setelah pakai sabun langsung pakai pelembabnya lagi. pelembabnya Gitu. ya. Jadi maksud saya dikembalikan lagi, bariernya diperbaiki lagi, sekali lagi bariernya harus diperbaiki. Jadi banyak-banyak pakai pelembab. Oh iya. Mungkin cukup kali ya untuk pembahasan kita hari ini. Mungkin sebelum saya tutup acara ngopi kita hari ini dok, ada closing yang mau disampaikan, dan juga jadwal prakteknya di hari apa aja dan jam berapa dok? Jadwal praktek di Pertama Medika setiap Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12. Jam 12 ya. Nah, jadi buat teman-teman sahabat sehat nih yang mau konsul ke Dokter Damayanti, bisa ke Rumah Sakit Pertamina Tarakan, jadwalnya di hari Selasa dan hari Kamis jam 10 sampai jam 12 siang dok ya. Iya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan hari ini. Saya mewakili Dokter Yanti, memohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri, selamat siang.